Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor Winarno dan Pak Dr. Supardi yang kami hormati. Kami akan menyampaikan terkait dengan RPP kami. Mohon izin share screen ya Pak. Monggo. Di RPP saya Pak. Kelihatan ya Pak? Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, nama sekolah SMA Muhammadiyah Brojo, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 11 semester ganjil, materi pokok pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, submateri mensolatkan dan menguburkan jenazah. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran atau kali 45 menit. Ini KI-nya. Jadi KI 1, 2, 3, dan juga 4. Kemudian kompetensi dasarnya ini menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kemudian KD 3 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Untuk tujuan pembelajarannya ini, kita sudah setelah melakukan diskusi, menggali informasi, dan menyelesaikan proses pembelajaran melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, serta pendekatan TPACK, diharapkan peserta didik dapat 1, 2, sampai 10. Sudah lengkap ABCD semua ya? Ya, sudah ya Pak. Ini ada A, B, C, D. Kemudian materi pembelajarannya ada faktual, kemudian konseptual, dan prosedural. Kemudian ini ada media atau alat dan bahan ya. Medianya PPT, video pembelajaran, alatnya laptop, LCD, manekin, dan kawan dan lain-lain. Kemudian bahasannya ada LKPD, ini sudah saya linkkan di sini Pak, LKPD-nya. Kemudian sumber ajarnya ini. Terus ini langkah-langkah pembelajarannya dari mulai orientasi. Ini dibuka dengan syukur, salam, doa. Kemudian ada persepsi. Kemudian motivasi ini saya linkkan juga video tentang, karena ini belum masuk di materi kan. Ini saya video tentang tolong-menolong Pak, animasi. Kemudian pemberian acuan dari menyampaikan KD, kemudian tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian ini ada pretest, kita berikan pretest, memang baru menggunakan WA group yang ada di grup kelas. Kemudian kegiatan inti dari mulai orientasi peserta didik pada masalah, ini ada masalah yang harus diamati oleh para siswa tentang video sholat jenazah yang pakai rukuk. Jadi video sholat jenazah COVID Pak. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ini membuat kelompok untuk kemudian dibahas di kelompoknya. Kemudian di sela-sela para siswa melakukan diskusi, kami guru melakukan membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Mungkin ada kesulitan yang dialami oleh siswa. Kemudian dilanjutkan untuk kemudian diskusi. Kemudian lanjut untuk kemudian para siswa menyajikan di PPT Pak, di PPT. Jadi hasil diskusinya itu dibuat di dalam PPT supaya siswa bisa lebih aktif untuk di dalam pembelajaran, tidak kemudian diam begitu saja, pasif. Karena pembelajaran ini memang kita fokuskan untuk siswa bisa aktif mengikuti pelajaran, bukan guru. Nah, guru hanya sebagai fasilitator begitu saja. Kemudian menganalisis, mengevaluasi proses
pemecahan masalah. Jadi ada diskusi yang dilakukan dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian guru memberikan klarifikasi atau penguatan dari hasil diskusi tentang ketentuan dan cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian di penutup ada refleksi. Nah, refleksi ini bukan sekedar refleksi pembelajarannya, tetapi juga refleksi guru. Jadi guru menyampaikan mungkin barangkali ada kekurangan di dalam pembelajaran hari ini, sehingga kemudian nanti di pertemuan yang akan datang atau pembelajaran berikutnya bisa lebih baik daripada yang dilakukan hari ini. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Gitu. Kemudian memberikan tugas kepada siswa untuk sebagai tindak lanjut di rumah membuat video menyolatkan dan juga menguburkan jenazah. Kemudian menguploadnya di Classroom, Google Classroom. Kemudian menyampaikan materi selanjutnya dan kemudian menutup dengan doa dan juga salam. Begitu kiranya Pak. Untuk penilaiannya ini ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan remedi, kemudian pengayaan. Ini yang mungkin saya sampaikan secara singkat. Nah, ini lampirannya sudah kita sampaikan, Pak. Ada materi, kemudian ada instrumen penilaian, baik pengetahuan maupun keterampilan, ada juga sikap tadi di atas, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit ya tentang kerjanya apa tadi, Pak? Apanya? Untuk tes yang unjuk kerja tadi. Tes yang unjuk kerja. Unjuk kerjanya siswa melakukan praktek, Pak. Melakukan praktek sholat dan juga menguburkan jenazah. Kemudian dikirimkan lewat video, Pak. Oh, okay. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan didalami oleh Prof. Winarno. Monggo Prof. Winarno. Halo, Prof. Winarno. Ya, terima kasih Pak Mahfud ya. Ya. Pak Mahfud, ketika Anda membuat RPP, termasuk RPP sekarang, ini kan sebenarnya RPP itu kan Anda akan gunakan, kalau kemarin info dari pengelola itu akan Anda gunakan di sekitar bulan Desember, pertengahan Desember ya, untuk apa PPL ya. Nah, ketika Anda membuat RPP itu kan di dalam teorinya itu dalam rambu-rambunya loh ya, itu kan ada diminta untuk ini menerapkan teori belajar. Nah, teori belajar mana Pak yang Anda pakai di sini? Untuk yang kita gunakan di teori belajar ini, kita menggunakan teori konstruktivisme, Pak. Mungkin itu yang saya pakai karena memang di situ ada mereka diskusi, kemudian menangkap konsep, sampai kemudian mereka membuat PPT atau mencipta, kemudian dipresentasikan begitu, Pak. Termasuk membuat video yang kemudian dikumpulkan gitu. Gini Pak, sebenarnya cara kita memahami konstruktivistik itu kan konstrak itu apa Pak? Konstrak? Membangun, Pak. Nah, berarti Anda itu ketika membuat RPP itu membangun pemahaman mereka, pemahaman siswa tentang materi ini, materi sholat jenazah ini ya, gitu ya. Yeah. Nah, Anda harus lakukan itu. Nah, ABCD-nya tadi udah ada, TPACK-nya udah. Nah, PBL-nya seperti apa Pak? PBL-nya? PBL-nya mana? Ini Pak. Oh iya, sebentar, turun Pak. Ya. PBL itu apa Pak? Problem based learning, Pak. Artinya apa? Sederhana gitu? Ya, problem based learning jadi pembelajaran berbasis masalah begitu, Pak.
Nah, masalah apa yang Anda angkat di sini untuk Masalah RPP? yang saya angkat di sini adalah sholat jenazah menggunakan rukuk, Pak. Dari mana itu sumbernya? Dari video, Pak. Video ada videonya? Ada ini, Pak. Ini Buat sendiri kita atau ada dari kita YouTube? linkkan. Enggak. Ini kita ada di YouTube, Pak. Ada di YouTube ya udah. Video Ya. sholat jenazah Nah, COVID. kemudian gini, untuk yang ini, untuk yang penilaian hotnya kayak apa, Pak? Penilaian hot Di bawah tuh biasanya. ya. Ada enggak? Ada, Pak, ini. Kita sebentar. Ini Pak, di kita untuk yang penilaian hot ada di nomor 4, menganalisis ketentuan dan tata cara menguburkan jenazah. Ini disajikan beberapa pernyataan strategi mampu mengidentifikasi hal-hal termasuk ketentuan dan tata cara menguburkan Coba jenazah. nomor 4, Pak, kayak Pak, nomor 4. Ini, Pak. Nomor 4 coba. Soal nomor 4 termasuk nomor 5 ini, Pak. Ini. Tapi di sisi Anda itu tadi masuk enggak nomor 5? Nomor 5 ya. Kan nomor C4 dan nomor 4 dan 5. Nomor 4 dan 5. Iya. Udah. Monggo silakan Pak Supardi dilanjutkan. Oke. Kalau yang pembelajaran yang hot, Pak, kan tadi soalnya kalau pembelajaran hotnya gimana tadi prosesnya? Proses pembelajarannya, Pak? Ya, yang hot. Ya, pembelajaran hotnya kita ini Pak, bawah, ada di sini ini dari mulai ini Pak, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi mereka disajikan dengan ada LKPD, kemudian ada materi yang mereka cari dari dari internet, kemudian mereka memecahkan sendiri dan kemudian didiskusikan, Pak. Nah, itu yang Kalau yang yang scientific gitu ya. Iya. Yang saintifik dari mengamati sampai terakhir mengkomunikasikan itu apa? Dari mana, Pak? Mengamati kemudian sampai mengkomunikasikan, yang saintifik apa saja kegiatannya? Saintifik dari Halo? ini, Pak. Halo. Saintifik dari apa? Ini. Halo Pak Mahfud. Halo. Terdengar, Pak? Halo, Pak. Pak Supardi suaranya hilang. Iya, Pak Supardi suaranya hilang. Suaranya hilang, Pak. Zoom saya hilang. Oke, Pak Mahfud, saya kira untuk pedagogis dan profesional sudah. Coba Pak Mahfud, screen-nya di stop dulu. Oh ya. Oke. Ya, kita ngaji Pak Mahfud. Iya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, dibaca ini, mulai nomor 1 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim shad. Oke, langsung ini. Kaf ha ya ain shad. Oke, terus soal nomor 2. Ini, Pak. Ya. Langsung ya, Pak.
Ya, langsung. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. Oke, majreha ini bacaan apa Pak Mahfud? Himalah Pak. Himalah itu yang bagaimana? Kasroh itu dimiringkan begitu Pak. Jadi bunyinya jadi E gitu Pak. Oke. Kemudian Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim itu idgham bilagunah Pak. Bilagna. Fi maujingka. Bacaan Jingkal itu ikhfa Pak. ya. Mau jingkal itu. Ma'ziliya. Idgham bigunah Pak. Bigunah atau bilagunah? Bigunah. Bigunah. Wala takumma. Wala takumma itu idgham bigunah. Oke. Coba ini Pak, dibaca Pak, nomor 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Oke. A'jamiyun atau a'jamiyun itu bacaan? Bacaan tashil. Tashil itu bagaimana? Tashil itu dia pada huruf hamzah dan alifnya itu disamarkan gitu Pak. Jadi tidak a jamin tidak, tapi a jamiyun langsung begitu. Oke, bagus. Maka nimba bacaan Iklab. iklab. Oke, nomor 6 Pak, silakan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Ya, marqadina ini bagaimana bacanya? Dia bacaan saktah. Ya, artinya dia berhenti sejenak tanpa bernafas kurang lebih 2 harokat gitu Pak. 2 harokat ya. Oke, satu lagi Pak. Nomor 8. Ya. Qantantu ilaikum bil wa'id ma yubantalul qawlu ladayya wa ana bidhallamin lil abid. Oke. Ananya pendek atau panjang? Pendek Pak. Pendek. Oke Pak Mahfud, sudah bagus bacaannya. Selanjutnya setelah saya tutup, nanti Pak Mahfud saya tugasi untuk menuliskan surah An-Nasr Idza Jaa selama 3 menit, kemudian langsung dipoto dikirim ke saya. Terima kasih. Oke, ujian untuk Pak Mahfud telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Prof dan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.